Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'allim berkenaan dengan masalah Thariqut Ta'allum, metodologi jalan untuk menempuh pembelajaran yang baik, untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baik. Nah, setelah kita mempelajari berkenaan dengan masalah ta'zimul ustadz, mengagungkan ustadz, tauqirul ustadz, menghormati ustadz, bagaimana telah dijelaskan kemarin, walaupun secara umum berkenaan dengan masalah etika menghormati seorang guru, etika menghormati seorang ustadz, dengan beberapa contoh para ulama yang menjadi uswah untuk kita semua. Nah, selanjutnya wa min ta'zimil ilmi, dan di antara cara untuk mengagungkan ilmu, untuk mengagungkan pengetahuan adalah ta'zimul kitab, menghormati, mengagungkan kitab, di mana ilmu ada di dalamnya. Pada dasarnya ketika menghormati kitab, tidak secara langsung berarti seorang thalibul ilm atau seorang alim, siapapun itu, tidak secara langsung dia sudah menghormati, sudah mengagungkan yang namanya ilmu. Fayambaghi li talibil ilm, maka seyogianya, seharusnya bagi para pencari ilmu, alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Janganlah mengambil al-kitab, janganlah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Maksudnya suci dari hadas. Salah satu bentuk apa? Penghormatan terhadap ilmu, mengambil kitab dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan memiliki wudu. Wa hukiya 'ani Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani, diriwayatkan dari Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani, qala, beliau berkata, innama niltu hadzal ilm bit ta'zim. Sesungguhnya aku dapat mendapatkan ilmu ini bit ta'zim, dengan adanya ta'zim, dengan adanya penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Fa inni ma akhadtul kaghid itu di sini wa huwa waraqul kitabah, kertas kitab. Sesungguhnya aku mengambil kitab, tidaklah aku mengambil kitab illa bitaharah, kecuali dalam keadaan suci. Wa Syekh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, Syekh Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, kana mabtunan fi lailatin. Pada suatu malam dia dalam keadaan sakit perut, keadaan diare. Wa kana yukarriru, sedangkan pada malam itu beliau sedang murojaah pelajarannya, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Wa tawaddu'a fi tilkal lailah 17 marrah, sampai berwudu pada malam itu 17 kali. Li'annahu kana la yukarrir illa bit-taharah,
karena dia tidak mengulang pelajarannya kecuali dalam keadaan suci. Wa hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wudu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bih. Ketika dalam keadaan berwudu, maka cahaya ilmu itu bertambah dengan wudu itu. Nah, itu salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu ketika mengambil kitab dalam keadaan wudu. Dicontohkan bahwa suatu saat Al-Imam As-Sarkhasi dalam keadaan diare pada malam itu 17 kali sampai bolak-balik kamar mandi, satu kali balikan setiap batal dari wudunya karena diarenya itu, dia perbaharui wudunya sampai 17 kali dalam rangka untuk ta'zimul ilm, mengagungkan, menghormati daripada ilmu. Karena dikatakan di sini ilmu itu adalah cahaya. Wudu juga itu adalah cahaya. Ilmu cahaya, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan cahaya, maka bertambahlah cahaya ilmu dengan berwudu. Nah, itu pertama, yaitu dengan ta'zimul kitab. Wa minat ta'zimil wajib lil alim. Kemudian dari hal yang wajib bagi seorang alim juga, alla yamuddar rijla ilal kitab, janganlah menjulurkan kaki kepada kitab. Wa yada'u kitabat tafsiri fawqa sairil kutub, dan meletakkan kitab tafsir dan wa yada'u kitabat tafsir, dan meletakkan kitab tafsir fawqa sairil kutub, di atas kitab-kitab yang lainnya, ta'ziman. Nah, ini harus ta'ziman, dalam rangka ta'ziman, menghormati, mengagungkan. Wala yada'u syai'an akhar 'alal kitab, jangan meletakkan sesuatu yang lain di atas kitab. Pertama, tidak meletakkan di atasnya itu kitab yang lain di atas kitab tafsir. Jadi kitab tafsir itu diletakkan di atas kitab-kitab yang lainnya, tentunya selain daripada Al-Quran. Kemudian secara umum jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Nah, itu salah satu untuk menghormati ilmu. Jangan meletakkan pena, jangan meletakkan penghapus, jangan meletakkan apapun, sesuatu apapun di atas kitab. Dalam rangka apa? Dalam rangka penghormatan ilmu, menghormati ilmu. Kemudian satu lagi, wa minat ta'zim, salah satu penghormatan ilmu juga, ayyujawida kitabatal kitab, hendaklah memperbagus, mempercantik, memperindah ketika menulis kitab. Wala yuqarmit, dan jangan, di sini dikatakan yuqarmit itu tulisan yang kecil dan rapat-rapat. Wa yatrukul hasyah, dan meninggalkan untuk menulis di kitab yang mana di sana itu ada sela-sela di mana di sana kosong. Illa inda darurah, kecuali ketika darurat. Misalkan ketika ada sesuatu yang memang sangat penting, ketika ada hal-hal inti dari pelajaran yang sangat penting, baru ditulis di bagian yang kosong di kitab itu. Tapi ketika dalam kondisi darurat, coret-coret yang tidak jelas, menulis sesuatu yang tidak jelas, itu untuk dijauhi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan dan menghormati ilmu, yaitu dengan menghormati kitab.
menulis dengan baik, jangan menulis yang kecil-kecil, yang rapat-rapat, karena suatu saat karya itu bisa dibaca oleh orang. Atau mungkin pada masa tua kita membaca, yang mana penglihatan kita sudah kabur, penglihatan kita sudah tidak jelas, tidak akan terbaca lagi. Jadi tulis dengan yang indah, yang bagus, yang jelas, supaya di masa tua masih bisa terbaca. Dan ketika orang lain mau membaca pun bisa membaca dengan jelas dan bisa mengambil manfaat dengan apa yang kita tulis. Itu salah satu beberapa hal etika dalam menghormati ilmu, yaitu dengan menghormati kitab. Oke, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.